Tambah lagi sholat tarawih. Berapa kali kita mengucap ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Sedangkan Allah telah menunjukkan pada kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Al-Qur'an ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia Quran itu. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran kalau ingin jalan yang lurus. Sebab jalan-jalan selain Al-Quran itu fatafarraqu bikum an sabilih, memisahkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Setiap Jumat para khatib tidak pernah lupa, selalu menyeru, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah. Jangan sampai kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ya, maksudnya berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Beragama Islam, muslim ya. Nah ini, para khotib selalu menyeru bertakwa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mencermati ayat yang saya baca tadi, ya, surat Al-An'am ayat 153, ternyata jalan yang lurus itu Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, yang sungguh-sungguh, ikuti Quran. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi mengikuti Al-Quran itu biar menjadi orang yang bertakwa. Maka seruan khotib itu sangat bagus. Setiap Jumat kita selalu disuruh untuk menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kamu mati kecuali mati dalam beragama Islam. Nah, sehingga kalau kita mengikuti seruan khotib itu berarti kita diperintahkan atau diajak untuk mengikuti Al-Quran. Sebab jalan menuju ketakwaan itu hanya mengikuti Al-Quran tadi. Kalau mengikuti Al-Quran dijamin kamu sampai kepada yang takwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, dijamin oleh Allah. Baik secara pribadi, masyarakat, apalagi bangsa yang besar. Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Hingga negeri itu menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti yang dikehendaki oleh ketua panitia tadi. Kalau ingin jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, syaratnya penduduk negeri itu harus menjadi orang yang bertakwa. Ya, janji Allah, kalau penduduk negeri itu menjadi orang yang bertakwa, saya bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Sehingga negeri itu betul-betul aman, tentram, damai, sejahtera, ya. Ya, tidak akan kekurangan apapun, tidak akan ada gejolak apapun kalau menjadi orang yang bertakwa. Kesulitan yang dihadapi oleh negeri ini pasti diberi jalan keluar oleh Allah. Karena janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar.
diberi jalan keluar dari kesulitan apapun yang dihadapi. Dan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu. Maka kita perlu berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kalau ingin menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kelanjutan ayat itu perlu diperhatikan. Walakin kazzabu, kalau kalian semua mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan ditimpakan oleh Allah azab kepada negeri itu disebabkan apa yang sudah kamu usahakan. Ya, kalau azab Allah datang itu karena usaha kita sendiri, karena kita tidak mau mentaati seruan Allah tadi. Di antara bentuk azab dalam surat Al-An'am ayat 65 Allah menjelaskan, Qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din. Undur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Allah berkuasa mencicipkan azab, nyicilkan ya, azab kepada manusia, kepada suatu bangsa. Min fawqikum, dari atas kepalamu. Dalam tafsir di situ diterangkan, tafsir Departemen Agama, ya, dari atas kepala maksudnya sambaran petir, hujan batu, itu yang telah jadi pada zaman dahulu. Hujan batu di negeri kita juga belum lama. Ketika erupsi Merapi itu hujan batu, bukan kerikil. Batunya sebesar-besar Avanza itu. Saya bukan ngomong kosong, saya datang sendiri setelah erupsi itu. Satu kampung, beberapa kampung ya tertimbun oleh pasir dan batu-batu besar semua. Hujan batu itu. Sambaran awan panas. Sehingga beberapa kampung lenyap, terbakar semuanya. Tempat orang yang sakti pun hangus. Semuanya. Nah, erupsi Merapi itu. Au min tahti arjulikum. Di bawah kakimu. Di situ diterangkan azab Allah dari bawah kaki itu bentuknya banjir. Ya, tanah longsor, gempa bumi. Itu yang diterangkan, itu azab yang datang dari bawah kaki. Kalau kita melihat dari tayangan TV, hampir banjir itu melanda di seluruh negeri ini. Sampai beberapa waktu yang lalu, ibu kota negara dikepung banjir.